Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pasti tetap sehat dan luar biasa kan? Hari ini kita akan belajar agama dan kita akan maju ke subtema ketiga, yaitu laki-laki dan perempuan sederajat. Hari ini pertemuan pertama ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah berbeda untuk saling melengkapi dan memiliki ciri-ciri fisik yang khas. Laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Semuanya sikap siap untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan citra-Mu. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Berkatilah kami agar dapat belajar tentang kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada subtema yang ketiga ini. Nomor 1, mengetahui tokoh-tokoh pejuang keadilan bagi wanita. 2, menjelaskan perbedaan derajat laki-laki dan perempuan pada zaman Kartini dan zaman sekarang. 3, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Dan keempat, menjelaskan peran sosial laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Anak-anak, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan fisik yang khas. Perbedaan ini memiliki tujuan khas, yaitu menghasilkan keturunan. Maka, perbedaan peran lain selain beranak cucu yang didasarkan atas pembedaan fisik dirasa menimbulkan ketidakadilan. Bagaimanakah peran laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesetaraan derajat? Kita akan lihat dan bahas bersama. Langkah pertama pembelajaran kita hari ini adalah kita akan bernyanyi dan mengamati lirik lagu Sabda Alam. Lagu Sabda Alam ini diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangat madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tertutup di sudut kening wanita. Anak-anak, setelah mendengar lagu tadi, Pak Marno mau kalian melengkapi tabel ini. Caranya adalah dengan memberi tanda centang untuk hal-hal yang boleh dilakukan oleh perempuan dan laki-laki pada zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang. Pak Marno sudah memberi contoh, memberi centang. Kita lihat bersama-sama aktivitas memasak. Situasi pada saat Ibu Kartini memasak itu dilakukan oleh perempuan. Tetapi untuk situasi sekarang, memasak bukan hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Ini merupakan tugas yang pertama. Yang sudah punya buku paket agama, boleh langsung melihat di bukunya. Untuk membantu kalian mengisi tabel-tabel ini, mari kita menonton video berikut ini. Siapa pengarang buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang? Ya, benar sekali, Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Sudah tak asing lagi bagi kita, karena perjuangannya sebagai tokoh emansipasi wanita, serta pelopor kebangkitan perempuan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ketika Kartini lahir, ayahnya adalah Bupati Jepara dan ibunya adalah seorang guru agama di Teluk Awur Jepara.
ia memiliki beberapa saudara kandung seperti Rukmini dan Kardina. Secara pribadi, beliau tidak suka dipanggil bersama gelar bangsawan miliknya. Ia lebih suka dipanggil dengan sebutan Kartini saja, tanpa gelar Raden Ajeng atau Raden Ayu. Pada masa itu, kaum wanita dilarang untuk menjalani pendidikan, dan wanita yang sudah berumur 12 tahun diharuskan untuk sudah memiliki pasangan hidup. Raden Ajeng Kartini sangat bersedih dengan berbagai diskriminasi terhadap kaum wanita ini. Kesedihannya kemudian ia tuangkan di berbagai karangan buku olehnya. Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak hanya dinyatakan dari karangan-karangan bukunya saja. Dia juga membangun sebuah sekolah gratis untuk anak putri di daerah Jepara dan Rembang. Upaya dari putri seorang bupati Jepara ini telah membuka pandangan bagi kaum wanita di berbagai daerah lainnya. Usaha yang telah ia lalui sangatlah berpengaruh terhadap kebangkitan bangsa ini. Mungkin akan lebih besar lagi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang panjang kepadanya. Namun sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki takdir lain. 4 hari setelah beliau melahirkan putra pertamanya, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, serta masih menginjak umur ke-25 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno akhirnya meresmikan tanggal lahir beliau sebagai penghormatan pahlawan nasional oleh Rajeng Aden Kartini. Selain tanggal lahir beliau, beberapa uang kertas yaitu Rp5 dan Rp10.000 juga dipergunakan untuk mengenang nama beliau sebagai pahlawan nasional. Serta beberapa nama jalan di Belanda juga menggunakan nama beliau sebagai rasa penghormatan untuk usaha beliau di negara Belanda dulu, seperti di Amsterdam, Utrecht, Venlo, dan Haarlem. Anak-anak, situasi hidup kaum perempuan pada zaman Ibu Kartini adalah situasi tertindas. Kaum perempuan tidak mendapat berbagai kesempatan bekerja atau belajar seperti kaum laki-laki. Situasi kaum perempuan sekarang pada umumnya sudah setara dengan laki-laki. Perempuan dapat berkarir pada berbagai bidang, antara lain menjadi tentara, polisi, pilot, guru, olahraga, dan sebagainya. Situasi sekarang lebih menunjukkan kesetaraan derajat. Namun, demikian juga beberapa keadaan yang belum menunjukkan kesetaraan derajat. Misalnya, bahwa ibu tetap harus mengurus rumah tangga meskipun ia juga mencari nafkah. Masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Baik anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama mendalami kitab suci. Yang pertama, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, dan yang kedua, Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Kita buka bersama-sama kitab suci sambil kita membaca. Bisa kalian langsung lihat di buku paket kalian. Setelah kita bersama-sama membaca 2 bacaan kitab suci tadi, sekarang Pak Marno akan memberikan tugas kedua untuk kalian. Jawablah soal-soal di bawah ini. Nomor 1, apa maksud laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Nomor 2, apa maksud aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia? Nomor 3, apa artinya inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan nomor 4, sebuah keluarga, suami dan istri bekerja. Si istri bekerja dengan sukses sehingga pangkatnya cepat naik. Sementara si suami kurang sukses karena perusahaan mereka mengalami kesulitan. Ketika anak pertama lahir, mereka berdialog dan memutuskan bahwa si suami berhenti bekerja dan merawat anak di rumah, dan si istri tetap bekerja mencari nafkah karena ia lebih sukses. Pertanyaannya, setujukah Anda dengan keputusan yang diambil oleh keluarga itu? Mengapa? Sebutkan alasannya
jika kamu setuju dan jika kamu tidak setuju. Demikian soal-soalnya anak-anak. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ini minggu depan. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mencintai dan memberkati kami dalam belajar hari ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semangat selalu dan Tuhan Yesus memberkati.